أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jum'ah yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Allah menciptakan malam, Allah juga menciptakan siang. Allah menciptakan laki-laki, Allah juga menciptakan perempuan. Allah menciptakan atas, Allah juga menciptakan bawah. Allah menciptakan kehidupan dan Allah juga menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dia adalah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, orang yang sudah merasakan kehidupan bakal merasakan yang namanya kematian. Tidaklah usah manusia, tidaklah usah binatang, tidaklah usah pepohonan. Malaikat Israel pun yang Allah beri tugas untuk mencabut nyawa akan merasakan yang namanya kematian. Nanti suatu saat ketika malaikat Israel telah mencabut seluruh nyawa manusia, maka tinggal malaikat-malaikat besar seperti malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Mikail. Allah tanya kepada malaikat Israel, siapa yang masih hidup sekarang? Maka malaikat Israel menjawab, yang termasuk masih hidup ialah malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril komandonya para malaikat. Allah katakan kepada malaikat Israel, cabut nyawanya. Semua telah tercabut. Allah tanya kembali kepada malaikat Israel, siapa yang masih hidup? Malaikat Israel menjawab, saya. Sekarang kamu cabut nyawa kamu sendiri, karena aku telah membuat keputusan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian tidak pernah mengenal umur. Bayi baru lahir mati luas. Masih muda, kuat, cocok untuk mati. Sudah tua ubanan, mati lebih luas lagi. Gak ada yang dapat berhindar dari kematian. Mungkin sekarang kita pernah mendengar orang kebal dibacok, kebal ditembak, kebal dibakar. Tapi tidak ada orang yang kebal dengan kematian. Gak usah dibacok,
gak usah dibakar, gak usah ditembak, diamin saja, pasti mati. Hadirin yang mulia, yang akan saya bahas dalam khutbah singkat kali ini bukan masalah bagaimana kita mati, bagaimana kita berhindar dari kematian, apa penyesalan orang-orang yang telah mati. Apa sih penyesalan orang-orang yang telah mati itu? Kita nggak pernah mendengar ada orang menyesal karena matinya. Kita pernah mendengar orang yang menyesal ketika menjadi pejabat. Kita pernah mendengar orang yang menyesal ketika masuk penjara. Tapi kita belum pernah mendengar cerita orang menyesal dengan kematiannya, karena dia tidak akan balik lagi ke dunia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang zahir maupun yang gaib, yang Maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, telah memberitahukan kepada kita penyesalan orang-orang yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ayat yang kedua dalam surat Quran surat Ibrahim ayat 44. Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ayat yang ketiga dalam Quran surat As-Sajdah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tiga ayat ini menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang sudah meninggal. Tapi penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Kenapa? Hidup dunia cuma satu kali. Sekali kita gagal dalam menjalankan kehidupan dunia, maka kita akan merasakan penyesalan yang selama-lamanya. Tapi kalau kita cerdas, pandai dalam memanfaatkan waktu ketika hidup di dunia, maka waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat sebentar, paling lama 63 tahun kalau pakai standar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa meraih kebahagiaan selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Dalam Quran surat Al-Munafikun ada orang yang mati, orang yang sudah meninggal, merengek-rengek meminta kepada Allah, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya engkau akhirkan ajal, engkau tunda kematianku, ila ajalin qarib, sebentar saja, gak usah lama-lama, tunda saja 1 hari, tunda saja 1 minggu, fa as-saddaqah, aku akan sedekah. Ini adalah penyesalan orang kaya ketika di dunia tidak pernah bersedekah. Kotak amal lewat, cuek. Ada orang minta sumbangan masjid, cuek aja. Ketika tetangga kelaparan, cuek aja. Ketika lihat anak yatim tidak bisa sekolah, tidak mau peduli. Dia merasa harta yang dia punya dapat ia lakukan apa saja untuk kesenangannya. Nyesel ketika ajal menjemput. Fa'as-sadaqah, ya Allah, tangguhkan kematianku sebentar, ingin sedekah. Dia sadar
bahwa harta yang jutaan, miliaran, triliunan tidak menemaninya di alam kubur. Sadar, harta yang miliaran tidak membela apapun di hari kiamat. Bahkan, orang semakin banyak harta, hisabnya semakin lama. Resiko orang kaya. Orang miskin sama orang kaya masuk surga duluan orang miskin apabila sama-sama masuk surga. Nanti di hari kiamat, manusia tidak akan bergeser sejengkal pun sebelum Allah tanya dengan beberapa perkara. Termasuk salah satunya, Allah tanya, dapat dari mana harta kamu dan digunakan untuk apa? Kalau masalah umur, tidak ditanya dapat dari mana. Kalau masalah masa muda, tidak ditanya dapat dari mana. Masalah ilmu, tidak ditanya dapat dari mana. Semua itu dari Allah. Tapi masalah harta, ditanya bagaimana cara mendapatkannya, halal atau haram. Kenapa? Kalau dapatnya juga sudah haram, maka tidak perlu ditanya dikemanakan engkau belanjakan. Dalam tafsir, Ibnu Abbas menafsirkan salah satu ayat, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba. Ibnu Abbas menafsirkan, orang kalau sudah memakan harta riba, dia mau sedekah pun Allah tidak akan terima. Dia mau naik haji pun Allah tidak akan terima. Mau dibuat sebagai jihad fisabilillah pun Allah tidak akan terima. Sedekah dengan harta haram seperti mencuci najis dengan air kencing. Hati-hati dalam pendapatan harta. Hadirin yang mulia, mumpung sekarang ini kita masih ada kesempatan untuk bersedekah, lakukan. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jaga dirimu walaupun dengan separuh biji kurma. Kemampuan kita berbeda-beda dalam sedekah. Yang punya harta banyak, silahkan sedekah dengan harta. Kalau toh pun sekiranya tidak punya sama sekali harta untuk disedekahkan, masih banyak cara sedekah yang lain. Sahabat orang-orang miskin datang kepada Nabi. Ya Nabi, orang-orang kaya sudah memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka saum sebagaimana kita saum. Tapi mereka mempunyai kelebihan dengan harta. Kami nggak bisa menyaingi mereka. Iri dengan orang kaya, bukan iri dengan kekayaannya. Iri nggak bisa menyaingi pahala dalam bersedekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kehiburan. Ketahuilah, zikirmu sedekah. Kamu baca tahmid, alhamdulillah, sedekah. Kamu baca takbir, Allahu Akbar, itu pun sedekah. Kamu singkirkan perkara yang mengganggu orang-orang Islam di jalan, itu pun sedekah. Bahkan dalam hadis lain, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dan yang kedua, wa akum minas shalihin. Ya Rob, seandainya kematian itu engkau undur sebentar saja, aku ingin menjadi orang-orang soleh. Target dia pulang ke dunia bukan masalah wanita yang ia kejar, bukan masalah jabatan yang ia kejar, bukan masalah harta yang ia kejar, tapi ingin menjadi orang soleh. Targetnya soleh. Apa artinya konglomerat kalau enggak soleh? Apa artinya pejabat kalau enggak soleh? Targetnya soleh. Silahkan menjadi pejabat, jadilah pejabat yang soleh. Silahkan menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang soleh. Bahkan di hari kiamat, ketika tidak ada naungan satupun
seluruh manusia dikumpulkan menjadi satu. Dari zaman Nabi Adam hingga bayi terakhir dilahirkan. Maka hari itu matahari didekatkan oleh Allah. Panas, gak ada air, lapar, gak ada makanan. Satu riwayat 50.000 tahun kita nongkrong di padang mahsyar, nunggu hisab satu persatu. Semua orang ingat terhadap dosanya masing-masing. Saking panasnya, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri hingga lutut. Ada orang yang seluruh badannya tenggelam oleh keringatnya sendiri, tergantung amalan-amalan masing-masing. Ternyata ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa? Pemimpin yang adil. Kalau toh jadi pemimpin, gunakan kepemimpinan kita ini untuk mencari ridha Allah. Tegakkan keadilan. Allah akan tolong nanti di padang mahsyar. Kalau toh jadi profesor, solehnya menjadi target utama. Barakallahu walakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Penyesalan orang-orang yang telah mati selanjutnya, Quran surat As-Sajdah. Dia menangis berteriak, "Perji'na ya Allah, pulangkan kami ke dunia. Na'mal salihan." Kami ingin beramal soleh. Pingin beramal soleh. Gak pingin yang macam-macam. Ini penyesalan orang-orang meninggal. Maka hadirin yang mulia, mereka menyesal, tapi tidak Allah kabulkan permintaan mereka. Walaupun nangis sampai air mata habis, Allah gak bakal kabulkan permintaan mereka. Keluar air mata darah sekalipun, sampai nanah, sampai mata keluar karena nangis, ingin kembali ke dunia, Allah tidak akan kabulkan permintaan mereka. Mumpung kita masih di alam dunia, mari kita jadikan kehidupan ini menjadi ladang amal soleh kita. Apa yang kita lakukan, seluruh perbuatan yang di situ dianjurkan oleh syariat dan ada contohnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah amal soleh. Berapa banyak orang yang pagi tertawa, sore sudah tidak ada. Berapa banyak orang yang berjubel dengan cita-cita, tapi kematian sudah mendahulunya. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, pasti kita akan didatangi oleh malaikat Israel. Dan tidak ada istilah belas kasihan. Minta pun tidak akan bisa, pasti mati. Gunakan kesempatan hidup sekali, beriman kepada Allah, ikut cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kematian kita bukan kematian yang mengundang penyesalan, tapi kematian yang mengundang kebahagiaan. Kalau orang bahagia di alam kubur, kalau orang bahagia di akhirat, tak mau lagi pulang ke dunia. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, ya Sami'ud du'a, ya Mujib, ya Ghafur, ya Syakur. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal muhsinin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi